saudara, kembali lagi bersama kami di program Mutiara Iman dalam pembahasan fenomena miras yang merusak moral generasi bangsa bersama dengan Bapak Muhammad Mufid MPD. Nah, dari pengalaman Bapak sendiri nih Pak, sebenarnya apa sih yang membuat para remaja ini mencari pelarian dengan mengonsumsi miras? Dan apakah ada pendekatan secara islami untuk mengatasi stres bagi para remaja ini agar tidak terjebak dalam pergaulan yang negatif ini? Terima kasih Mbak Nia ya. Memang kita pahami bersama bahwa remaja ini masa peralihan dari masa anak-anak ya. Secara perkembangan memiliki karakteristik yang berbeda ya. Nah, kalau berbicara alasannya ya, satu sisi tadi sebagaimana peralihan, ada sifat keingintahuan ya, mencoba-coba semacam itu ya. Penasaran ya benar. Nah, di sisi yang lain hubungannya dengan keluarga juga pemicu. Umpamanya ada masalah keluarga dan merasa tidak nyaman, nah itu kan juga menjadi pemicu minuman keras sebagai alternatif ya. Ya. Yang lainnya lagi bagaimana lingkungan teman sebaya ini yang justru ya sangat mengkhawatirkan karena tidak hanya sekedar mengkonsumsi, bahkan menjadi tren budaya anak remaja atau anak generasi milenial lah. Nah ini yang mengkhawatirkan. Tidak minum, tidak gaul, nggak tahu lah istilahnya apa itu. Itu yang mengkhawatirkan. Nah, FOMO ya Pak? Iya semacam itu. Nah, terus bagaimana agar menghilangkan stres ini agama Islam itu kan berbicara pentingnya peran orang tua pertama ya. Pentingnya orang tua, terus bagaimana dari orang tua ini ya pentingnya pengenalan pendidikan ajaran-ajaran agama Islam ya, termasuk di dalamnya adalah bahaya-bahaya minuman keras ya. Nah, mungkin itu Mbak Nia ya. Berarti kita harus lebih hati-hati dalam memilih lingkungan gitu ya Pak? Ya. Karena kan lingkungan sangat berpengaruh gitu. Ya, termasuk itu. Nah, dalam mendidik anak-anaknya nih Pak, strategi apa sih yang bisa diterapkan orang tua untuk mengenalkan kepada anaknya bahayanya miras gitu? Ya. Strateginya. Terima kasih Mbak Nia. Kalau kita mengingat bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW, bagaimana Al-Quran berbicara proses taklim beliau ya. Nah, kalau enggak dalam Al-Quran ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ba'atsa fil ummi rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Sebelum ada proses tazkiyah, ada proses taklim. Nah, pensucian, kesucian hati ya dalam hal ini bagaimana sebelum orang tua memberikan pengajaran terlebih dahulu menjadi role model. Artinya juga tidak mengkonsumsi ya. Tidak mengkonsumsi dengan memperlihatkan hal-hal yang positif. kepada anak. Nah, dalam beragam pemahaman bagaimana pensucian ini adalah mengajak untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah. Contoh sederhananya ketika kita dalam keadaan ya bukan harus ya dalam keadaan wudhu saja. Ini kan kita wudhu mau mengkonsumsi itu atau mau minum minuman keras kayaknya nggak pas, nggak sesuai. Ya kan? Nah, itu baru efek samping yang berupa ketaatan kita wudhu. Belum hal-hal yang lain sangat mencegah dari hal-hal yang mungkar. Nah, di samping kesucian itu ya dari menjadi role model, yang kedua ada keterbukaan. Antara orang tua dengan anak ini penting.
karena dengan sifat karakteristik remaja yang penasaran, yang ingin tahu, yang apa namanya, kalau bahasa dulu kepo, kepo ya. Kepo. Nah, kalau ketika kepo ini curhatnya ke teman yang dalam tanda kutip pasti tidak mendukung. Nah, ini kan timbul kenyamanan dengan keterbukaan kepada teman, sehingga Menimbulkan hal hal-hal yang negatif ini kan tidak baik. Iya. Keterbukaan ini penting. Jadi itu dua itu. Nah, dari penjelasan Bapak Mufi tadi, kita jadi lebih memahami nih bagaimana peran orang tua yang seharusnya dan pendekatan Islami yang dapat membantu mencegah generasi muda dari pengaruh negatif miras. Saudara, jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih mempunyai beberapa pertanyaan lagi nih yang sangat menarik untuk dibahas. Tentunya tetap di program Mutiara Iman.